Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Hujah episode yang ketiga. Ini adalah satu program yang kita khususkan untuk membahas, mengkaji, mengkritisi narasi-narasi yang melakukan provokasi terhadap akidah Islam dengan atas nama pemikiran-pemikiran yang logis, rasional, dan ilmiah. Poin penting yang ingin saya sampaikan di dalam program ini, dan ini perlu terus kita tegaskan, program ini tidak mengkritisi orang, tidak membahas, mengkaji tentang orang, apalagi menyerang, menyudutkan seseorang. Bukan. Program ini diadakan adalah untuk mengkritisi pemikiran, narasi-narasi yang menyatakan dirinya atau narasi itu sebagai narasi ilmiah, tetapi kita melihat ada cacat berpikir ilmiah atau cacat menyimpulkan secara ilmiah. Nah, sahabat sekalian, kita sudah melakukannya dalam 2 episode yang terakhir ini dengan mengambil contoh dari channel Forbidden Question. Tetapi sesungguhnya program ini bukan hanya untuk menyoroti channel itu. Nanti kita secara bergantian akan mengambil dari channel-channel yang lain. Poin pentingnya adalah mereka yang membangun narasi untuk membuat provokasi terhadap akidah Islam dengan mengatasnamakan ilmu pengetahuan, sains ilmiah, metodologi yang saintifik dan seterusnya, tetapi kita akan menjawabnya dengan platform yang sama, yaitu secara metodologi ilmiah. Bahwa ternyata apa yang dia lakukan, mereka narasikan itu sesungguhnya tidak benar secara ilmiah dengan berbagai macam kelemahan di dalam argumentasi yang kita bahas di dalam program Hujah ini. Itu adalah amanat dari Al-Quran ketika Allah mengatakan bahwa di dalam mengikuti suatu kesimpulan, pendapat, opini dan sebagainya, kita tidak boleh ikut-ikutan. Misalnya yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, di 2 episode yang lalu kita telah melakukan kajian terhadap sebuah episode di dalam program Forbidden Question itu, yaitu seri Tuhan-Tuhan manusia. 1 episode itu kita bagi menjadi 3 bagian kajian supaya kita mendapatkan detailnya. Di kajian yang pertama dan kedua, kita sudah melakukan atau memberikan jawabannya dari pertanyaan mereka atau asumsi dan hipotesa yang dinarasikan di dalam channel itu. Yang pertama, channel itu mengatakan bahwa Tuhan itu kan nggak ada, kok jadi ada sih? Kan nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan. Tuhan itu apa? Kok bisa nggak ada tapi ada? Nah, kita sudah memberikan jawaban secara tuntas bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat itu tidak bisa disimpulkan sebagai tidak ada. Itu adalah jumping konklusi. Ya, silahkan diikuti di episode yang pertama. Banyak sekali contoh hal-hal peristiwa yang tidak terlihat tetapi ada. Ya, jadi itu adalah kesimpulan yang lemah dari channel itu atau narasi itu. Yang kedua, tidak bisa dibuktikan, lantas disimpulkan sebagai tidak ada. Itu juga jumping conclusion atau kesimpulan yang melompat, yang tidak mengikuti runtut berpikir ilmiah. Karena ketika sesuatu itu tidak bisa dibuktikan, maka dia tidak bisa langsung membuat kesimpulan berarti tidak ada. Karena ada kemungkinan dia yang tidak bisa membuktikannya sehingga disebutlah sebagai belum bisa dibuktikan. Jadi kesimpulan bahwa kemudian tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu, maka itu jumping conclusion dan cacat secara ilmiah. Kemudian yang ketiga, dia membangun opini atau membangun hipotesa dengan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah produk budaya. Atau dalam bentuk pertanyaan yang dia sampaikan narasinya, Tuhan itu produk budaya ataukah produk imajinasi? Beda tempat dan beda budaya, beda juga Tuhan dan kepercayaannya.
Jadi Tuhan itu produk peradaban atau produk imajinasi? Ini adalah sebuah hipotesa yang saya menyebutnya sebagai curang di dalam berpikir. Cheating in thinking atau cheating in analyzing. Curang di dalam melakukan analisa. Seakan-akan hipotesa itu benar adanya, tetapi sesungguhnya itu adalah hipotesa yang menjebak kesimpulan kita. Dikarenakan dia sudah meletakkan asumsi di awal bahwa Tuhan itu kan nggak ada. Kok jadi ada sih? Nah, kemudian dia membangun hipotesa. Tuhan itu produk budaya ataukah produk imajinasi? Jawabannya apapun akan mengacu kepada asumsi yang telah dia tetapkan di depan. Produk budaya berarti Tuhan itu nggak ada. Produk imajinasi berarti juga Tuhan itu nggak ada. Jadi ini curang secara ilmiah. Oke, sahabat sekalian, silahkan dilihat detailnya di episode yang lalu. Hari ini kita progres lagi ke bagian akhir dari episode seri Tuhan-Tuhan manusia itu. Yaitu ketika dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah hasil dari pikiran manusia. Jadi Tuhan diadakan oleh pikiran manusia. Benarkah itu? Mari kita kaji secara kritis, secara mendetail narasi ini. Atau hipotesa yang bahkan cenderung kepada sudah membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada dan adanya itu karena diada-adakan oleh pikiran manusia. Dan kemudian dia seakan-akan melakukan kajiannya secara ilmiah dengan atas nama cognitive science. Apa itu cognitive science? Itu adalah sains, ilmu pengetahuan yang mempelajari mekanisme manusia berpikir. Dengan argumentasi itu atau dengan menggunakan cognitive science itu, kemudian dia berusaha membangun kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada karena cuma diadakan oleh pikiran manusia melalui mekanisme berpikirnya. Karena itu kata dia, sesungguhnya Tuhan itu muncul dari peradaban manusia, dari pikiran manusia seiring dengan perkembangan budaya dan peradaban. Lantas dia menyebutlah sejarah antropologi atau sejarah munculnya manusia dengan peradabannya, bahwa dulu manusia itu belum memiliki otak yang seperti sekarang ini. Di antaranya adalah volume otaknya. Manusia modern ini sesungguhnya menurut dia sudah hampir 3 kali lipat dari otak yang belum manusia modern, yang belum berperadaban. Memang kalau kita lihat secara antropologi atau munculnya manusia di muka bumi ini, ada satu proses atau satu data fosil yang menunjukkan manusia yang sekarang yang disebut sebagai Homo sapiens itu memiliki tingkat kecerdasan dan volume otak yang lebih besar dibandingkan dengan Homo erectus misalnya. Homo erectus itu adalah seperti sosok manusia, makhluk dengan sosok seperti manusia, tetapi dengan kecerdasan yang jauh di bawah manusia modern ini. Itu muncul jutaan tahun yang lalu, di sekitar 2 juta tahun yang lalu. Dan kemudian dia memiliki ya secara data fosilnya, volume otaknya, tempurung kepalanya itu hanya menghasilkan volume otak misalnya pada Homo erectus archaik itu hanya 870-an cc. Kemudian berkembang menjadi Homo erectus, sosok yang berdiri tetapi belum manusia modern ya, sehingga disebut Homo erectus, yang tipikalnya tipik ya, disebut Homo erectus tipik. Itu volume otaknya sekitar 1000 cc. Dan kemudian yang lebih besar lagi volume otaknya adalah Homo erectus progresif. Yang dari volume otak fosil itu ditemukan kurang lebih volumenya sekitar 1100 cc. Ini menunjukkan tingkat kecerdasan yang semakin bagus. Iya, itu adalah kesimpulan dari ilmu antropologi atau khususnya ilmu tentang otak yang mempelajari perkembangan peradaban manusia. Dan menariknya pada manusia modern, Homo sapiens, yang munculnya atau fosilnya usianya adalah sekitar ratusan ribu tahun yang lalu,
antara 400 sampai 500 ribu tahun yang lalu, otak rata-ratanya itu adalah 1400 cc. Jadi memang ada lompatan dari sisi volume otaknya dan kemudian kecerdasannya. Bahkan bisa mencapai 2000 cc. Semakin cerdas dia, semakin tinggi intelektualitasnya, kemampuan kemanusiaannya, maka semakin besar volume otaknya. Dan kemudian narasi yang dibangun di Forbidden Question itu mengatakan bahwa dengan otak yang semakin cerdas itulah maka manusia memunculkan, mengimajinasikan keberadaan Tuhan. Sekali lagi, ini adalah cara berpikir yang lompat-lompat dan curang di dalam membangun kesimpulan. Karena volume otak yang semakin besar itu sama sekali tidak bisa digunakan sebagai argumentasi untuk mengatakan Tuhan itu ada atau tidak ada. Itu hanya menunjukkan sisi kecerdasan manusia terkait dengan perkembangan volume otaknya. Katakanlah kita menyimpulkan ini semakin cerdas, iya, semakin imajinatif, iya, bisa membayangkan segala macam yang bersifat abstrak, iya. Tetapi itu sama sekali tidak memberikan konklusi kesimpulan untuk mengatakan Tuhan itu ada atau tidak. Apalagi cuma dikaitkan dengan imajinasi. Imajinasi itu adalah image, gambar yang muncul di otak kita. Memang otak kita memiliki kecerdasan untuk berimajinasi dan kemudian membangun persepsi. Tetapi sekali lagi, itu sama sekali tidak berada pada level untuk mengatakan Tuhan itu ada atau tidak. Itu maksimum hanya akan mencapai persepsi, membayangkan yang disebut sebagai Tuhan itu adalah begini dan begitu. Sehingga dia mengatakan di setiap budaya, di setiap peradaban itu memunculkan wujud Tuhan yang berbeda-beda. Di sisi itu atau sampai di situ levelnya kita bisa sependapat. Iya memang. Data sejarah menunjukkan di setiap peradaban, bahkan di agama, di budaya, dan sebagainya, mereka memiliki persepsi, berimajinasi tentang Tuhan yang berbeda-beda. Iya, tetapi kalau kemudian ini disimpulkan sampai, nah itu menunjukkan bahwa Tuhan itu diciptakan oleh imajinasi. Nah itu yang saya sebut sebagai jumping konklusi. Karena argumentasi ini sama sekali tidak bisa digunakan untuk mengatakan Tuhan itu ada atau tidak. Hanya mengatakan imajinasi manusia berbeda-beda sesuai dengan background atau latar belakang budaya dan peradabannya. Iya. Jadi sahabat sekalian, terjadi kecerobohan di dalam membangun konklusi atau membangun kesimpulan. Logikanya itu timpang, rasionalitasnya tidak jalan, analisanya dilakukan dengan secara curang. Sehingga membangun kesimpulan Tuhan itu tidak ada, padahal itu sudah pesanan. Asumsi di depannya sudah mengatakan, kan Tuhan nggak ada, kok jadi ada sih? Kemudian dia membangun argumentasinya. Ya, jadi ini yang saya sebut cacat secara ilmiah. Maka kalau kita bikin satu gambaran pemetaan, bagaimana orang berpikir itu masuk di dalam kecerobohan atau kehati-hatian atau bijak. Maka kita bisa menggambarkan. Orang yang ceroboh, ya sisi sikap yang ceroboh, kita tidak membahas orangnya, tetapi cara membangun kesimpulan yang ceroboh itu adalah ada di kelompok orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan kemudian membangun kesimpulannya atau argumentasinya karena tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan. Itu adalah sebuah kecerobohan. Dikarenakan sekali lagi sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak bisa dibuktikan, itu tidak bisa disimpulkan sebagai tidak ada. Maksimum dia harusnya mengatakan saya tidak tahu. Nah, itu lebih benar secara ilmiah. Ini adalah sisi paling kiri dari sikap orang yang menarasikan Tuhan tidak ada dikarenakan tidak bisa dibuktikan. Yang di tengah adalah sikap yang hati-hati. Ini ada di kalangan agnostik yang dia lebih memilih berhati-hati. Dia mengatakan bahwa saya tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Karena itu dia membuka dua peluang itu, Tuhan bisa ada, bisa tidak.
Secara ilmiah, ini adalah kelompok yang berpikir secara hati-hati. Tidak seceroboh kelompok yang pertama yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, karena memang tidak ada landasan ilmiahnya. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang bijaksana, yang mengambil posisi positif dari ketidaktahuan. Bahwa ketidaktahuan itu akan memunculkan ketahuan atau pengetahuan di masa depan. Jadi ketika dia tidak bisa membuktikan, dia akan mencari cara untuk membangun pengetahuannya. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Islam, bahwa tanda-tanda keberadaan Tuhan itu terhampar sedemikian banyaknya di alam semesta. Dan kalau orang mau berpikir bijaksana, dia pasti akan menemukan konklusi, kesimpulan bahwa semua ini ada yang mengadakan. Kenapa? Logikanya sangat jelas. Bahwa sesuatu yang ada itu selalu diakibatkan, dimunculkan oleh yang ada sebelumnya. Sudah pasti itu sangat logis dan rasional, kita bisa mendapatkan bukti di sekitar kita. Yang ada sekarang itu selalu didahului, dimunculkan atau bersumber bahkan dari keberadaan yang sebelumnya. Keberadaan selalu muncul dari keberadaan sebelumnya. Dan seterusnya sampai kapanpun ke belakang, maka yang ada itu, kesimpulan yang harus ada, itu adalah ini muncul dari sesuatu yang maha ada. Sebagai sumber dari segala keberadaan. Jadi logikanya sangat sederhana, bahwa segala yang ada ini muncul dari sesuatu yang maha ada sebelumnya. Dan itulah yang kemudian kita sebut sebagai Tuhan. Bahwa imajinasinya bisa berbeda-beda, yaitu kemudian harus diluruskan. Dan Al-Quran meluruskan itu. Nanti kita akan kaji itu, bahas itu di episode-episode yang berbeda. Tapi poin pentingnya adalah keberadaan Tuhan itu adalah sebuah keniscayaan dikarenakan segala sesuatu yang ada pasti muncul dari yang maha ada. Salam.